hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu
Penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi
segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Puji nama Tuhan, Shalom. Senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah live pada hari ini dimanapun kita semua berada, mari segenap kita mempersiapkan hati kita, fokuskan pikiran kita. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahwa kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu, Berjalan bersama-Mu Tuhan. berjalan bersama
bersama denganmu Bapa, setiap waktu dimanapun ku berada, ku tetap tinggal di hadiratmu, di hadiratmu, di hadiratmu Bapa, di hadiratmu, di hadiratmu Bapa, dalam kekudusan kemuliaan-Mu, perkenankanku, perkenankanku Bapa, perkenankanku Bapa, selalu di hadirat-Mu setiap waktu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini, bahwa kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama denganmu Bapa, setiap waktu dimanapun ku berada, ku tetap tinggal di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu
hadirat-Mu setiap waktu. Oh haleluya, haleluya, selalu di hadirat-Mu Bapa. Ini rindu kami menyembah-Mu, agungkan nama-Mu Bapa, Allah yang esa, Allah yang hidup. Kami agungkan nama-Mu Bapa, ya Tuhan. Haleluya, bawa kami berjalan bersama-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu. Ini rindu kami. Haleluya, hosana bagi-Mu ya Bapa. Hosana bagi-Mu Tuhan, selalu di hadirat-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Allah yang esa, Allah yang hidup. Kami puji nama-Mu. Di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan kemuliaan perkenankan kami, perkenankan-Ku Bapa, perkenankan-Ku Bapa, selalu di hadirat-Mu setiap waktu. Hadirat-Mu, di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan kemuliaan-Mu, perkenankan-Ku Bapa, perkenankan-Ku Bapa, selalu di hadirat-Mu setiap waktu, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi jatuh cinta kepada Tuhan.
pribadi yang telah menyelamatkan kita. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku jumpa. Pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Tiada pernah ku jumpa, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku jumpa, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur Dia mati, Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Mari setiap kita mempersiapkan pikiran kita, hati kita. Kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, agar kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami diam, teduh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berada di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Selalu di hadirat-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Bapa. Selalu di hadirat
kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran, perasaan. Sekali katakan, selalu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran, perasaan-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang
Oke, shalom, selamat sore Bapak Ibu. Mari kita memulai pembahasan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk perlindungan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada pada kesempatan sore hari ini. Itu semua bukti cinta kasih-Mu yang besar bagi kami Bapa. Kami bersyukur mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, Putra Tunggal kesayangan-Mu yang menjadi juru selamat kami. Bapa, sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa di sorga bagi kami semua. Apa yang menjadi kerinduan hati Bapa untuk kami kerjakan, Tuhan sampaikan. Berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menjadi juru bicara Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, shalom, selamat sore. Kembali lagi kita berjumpa dalam Exousia Bible Teaching. Hari ini 12 Juli 2023. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan keutamaan hidup serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan membahas bagian yang ketiga. Tapi saya akan sedikit flashback Bapak Ibu. Karena ada beberapa hal penekanan penting yang ingin saya sampaikan, maka saya akan flashback. Hari ini saya ingin membahas tentang Adam, Kristus, dan kita. Nah, saya akan membahas mulai dengan kelahiran, kemudian hidupnya, dan sampai nanti implikasinya bagi kita sebagai orang percaya itu seperti apa. Ya, nah Bapak Ibu, kalau kita membaca, dan ini sudah tentu sangat melekat dalam perspektif, dalam pikiran kita, bahwa Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan medianya kita tahu adalah tanah atau debu tanah. Ya, kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 26, di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Dan dalam Kejadian 5 ayat 1, Allah membentuk Adam dari debu tanah. Jadi kita bisa lihat Allah memakai atau menggunakan media debu tanah untuk menciptakan Adam. Ya. Sebentar akan ada korelasinya dengan kelahiran Kristus Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa melihat kronologis urut-urutannya supaya bisa mendapatkan poin atau titik temu antara kelahiran Adam, kelahiran Kristus, dan kita. Ya. Nah, Allah membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke lubang hidung Adam sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Nah, karena Adam diciptakan sebagai laki-laki, saya agak mengajak kita untuk berpikir secara sains ya, dalam biologi, dan saya percaya Allah ketika bekerja itu ada hukum atau tatanan Allah yang Allah sudah tentukan, ya. Yang Allah sudah tentukan, sudah tetapkan, dan Allah tidak melanggar hukum-hukum tersebut, termasuk dalam hukum yang ada dalam tubuh manusia. Nah, karena Adam ini diciptakan sebagai seorang laki-laki, maka secara biologis Adam itu memiliki 23 pasang kromosom. Ya Bapak Ibu, kalau yang pernah belajar tentang biologi di SMA pasti masih ingat ini. Nah, 23 pasang kromosom itu terdiri atas 22 pasang kromosom somatis untuk tubuh yang menurunkan sifat, karakter, DNA, dan ada kromosom seks atau kromosom yang membentuk kelamin, ya Bapak Ibu. Nah, karena Adam ini adalah seorang laki-laki, maka Adam memiliki satu pasang kromosom seks yang diidentifikasi dengan kromosom XY. Nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana dengan korelasinya dengan kelahiran Kristus, Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi Adam ini ketika dia menjadi manusia sesuai dengan tatanan Allah, maka tidak bisa tidak ketika sudah menjadi makhluk yang hidup, maka ada kromosom dalam tatanan Allah, ada kromosom-kromosom yang membentuk Adam, membentuk genetik Adam, dan membentuk kelamin. Ya, jadi ada XY untuk membentuk kelamin menjadi
laki-laki. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita melihat dalam Alkitab itu tidak hanya Adam sebenarnya yang diciptakan atau dibentuk dari debu tanah. Karena dulu ketika saya sekolah minggu sangat melekat sekali, mungkin sampai sekarang mengatakan bahwa kenapa Adam itu istimewa di hadapan Allah? Kenapa manusia itu istimewa? Guru sekolah minggu selalu ajak begini. Karena kalau ciptaan yang lain Tuhan pakai berfirman, tapi kalau dengan manusia, kalau ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu membentuk sendiri dengan tangannya dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafasnya. Jadi melekat sampai sekarang bahwa yang diciptakan atau dibentuk dari debu tanah itu hanya manusia. Padahal ternyata kalau kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 19 kalau tidak salah ya Bapak Ibu, di situ juga sebenarnya dikatakan bahwa selain Adam, binatang hutan dan burung di udara itu juga dibentuk dari tanah. Ya, dibentuk dari tanah. Ada binatang hutan dan burung di udara. Bedanya adalah untuk binatang hutan dan burung di udara ini Allah tidak menghembuskan nismat hayimnya. Hanya Adam yang dihembuskan. Nah, kita harus mengerti ini. Ya, inilah yang membedakan antara yang binatang hutan dan burung di udara tadi dengan manusia Adam. Jadi Adam setelah dibentuk oleh Allah dari debu tanah, maka Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam. Artinya ada sesuatu yang keluar dari pribadi Allah atau dari pribadi Yahweh yang diberikan kepada Adam, yaitu rohnya. Ya, jadi ada roh yang keluar dari Allah yang diberikan kepada Adam. Tentu kalau kita memahami menghembuskan di sini tidak boleh kita memahami bahwa Allah itu menarik nafas dulu baru menghembuskan, tidak. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kehidupan. Jadi Allah tidak perlu menarik napas kemudian menghembus tangannya kepada Adam. Jadi betul-betul Allah memberikan rohnya kepada Adam supaya Adam menjadi makhluk yang hidup. Sebenarnya ini paralel dengan Yakobus 4 ayat 5. Bahwa Allah mengingini roh yang ditempatkannya dalam diri kita dengan cemburu. Ya, jadi rohnya Adam itu ketika tercipta itu memang roh yang berasal dari Bapa, roh yang berasal dari Allah, bukan roh yang lain. Nah, kalau kita tahu bahwa rohnya Allah ada roh kudus, atau ada juga bisa begini. Kalau kita tahu bahwa roh kudus itu adalah rohnya Bapa, adalah rohnya Allah, maka bisa kita paralelkan bahwa Adam juga diciptakan, dihembuskan dari roh kudus Bapa. Seperti itu, ya. Sehingga ketika Adam itu menjadi manusia, ada suatu kondisi di mana Adam itu hidup kudus. Memiliki pikiran perasaan sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Kenapa? Karena kehidupannya, rohnya itu berasal dari Bapa. Jadi Adam itu lahir karena roh kudus juga, dibentuk oleh tangan Allah dengan mediat debu tanah, kemudian dihembuskan roh oleh Allah itu, roh dari Allah sendiri. Ya. Seperti itu ya. Nah ini supaya kita melihat nanti paralel dengan kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Nah untuk unsur materi fisik Adam memang berasal dari debu tanah. Tetapi untuk unsur materi atau non fisik dalam hal ini rohnya Adam, sehingga Adam itu menjadi makhluk hidup, itu berasal dari Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa Adam dijadikan atau diciptakan juga dari debu tanah, tapi dihembuskan rohnya Allah, rohnya Bapa. Nah kalau kita pahami bahwa roh kudus itu adalah rohnya Bapa, maka yang keluar itu juga bisa dikatakan sebagai roh kudus Bapa. Ya, tentu ini ditarik kemana-mana ya, tapi yang saya pahami seperti itu ya. Walaupun nanti dalam terjemahan Ibrani-nya disebut dengan nefes, tapi nefes itu kan berasal dari Bapa sebagai sumber kehidupan ya. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih, itu kasih ahava, alef, dan hayat, hafa, hayat. Jadi sumber kehidupan. Jadi Adam itu hidup menjadi makhluk yang hidup karena ada kehidupan yang berasal dari Bapa sendiri. Ya. Nah yang berikut kita akan melihat bagaimana kelahiran Kristus. Saya review sedikit tentang kelahiran Adam. Adam diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan roh, nismat hayim dari Bapa, kemudian Adam menjadi makhluk hidup. Ya, nah sekarang kita lihat kronologis dari kelahiran Kristus. Tentu sebagai orang percaya yang sudah lahir
sejak lahir adalah orang Kristen dan sudah sering mendengar cerita sekolah minggu, cerita orang tua, kita semua percaya bahwa Yesus atau mengakui bahwa Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Sesuai dengan Matius 1 ayat 18 dan Lukas 1 ayat 35. Ya, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Ya, dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ada sedikit yang kalau kita melihat dari segi biologi Bapak Ibu, ada sedikit yang perlu, ya memang tidak bisa kita memasukkan ilmu biologi dalam konteks teologi, tapi ada gambaran yang seperti ini yang terbesit dalam pemikiran saya. Maria itu adalah seorang perempuan sebagai ibu Yesus. Maria itu sebagai seorang perempuan, sehingga secara susunan kromosomnya itu kromosomnya XX ya, itu kode untuk kromosom kelamin perempuan itu XX. Maka kalau kromosomnya XX, maka dia akan lahir sebagai, anak itu akan lahir sebagai perempuan. Tetapi ketika kromosomnya itu XY, maka anak itu akan lahir sebagai laki-laki. Nah, kalau seandainya manusia bisa melahirkan tanpa melalui persetubuhan dengan laki-laki, ini kalau seandainya kita berandai-andai ya, maka setiap yang lahir dari perempuan itu harus pasti perempuan maksud saya. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki kromosom XX. Ya, jadi kalau misalnya seorang perempuan yang memiliki kromosom XX bisa melahirkan tanpa persetubuhan dengan laki-laki, maka harusnya anak yang dilahirkan itulah pasti 100% perempuan. Kalau bisa ya. Nah, dalam kasus Maria kita melihat bahwa Alkitab menuliskan bahwa Maria sudah mengandung sebelum tidur dengan Yusuf, untuk membuktikan bahwa itu dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ketika Yesus lahir, Yesus itu merupakan seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki. Maka harus ada yang berasal dari eksternal, ya, yang dari eksternal yang semacam, ya ini dari segi biologi ya, dari segi biologi yang saya bahas ini. Ya, ini untuk mendapat penggambaran saja. Yang bisa bergabung dengan kromosom X dari perempuan atau Maria, kemudian melahirkan bayi laki-laki. Nah, kemudian orang memahami bahwa itu dari Roh Kudus, Y-nya itu dari Roh Kudus. Tetapi jangan salah. Jangan, yang saya pahami begini. Sekalipun Maria itu adalah memiliki yang tadi secara biologi memiliki kromosom XX, tapi yang saya pahami memang ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa ketika Yesus lahir dari segi sains ya, ketika Yesus lahir sebagai seorang laki-laki, itu kromosom X-nya itu adalah miliknya Maria, sedangkan Y itu yang dari Roh Kudus. Tapi kalau saya lebih meyakini begini, rahim Maria itu hanya menjadi media bagi pertumbuhan bayi Yesus. Sama seperti debu tanah menjadi media bagi Allah untuk menghembuskan rohnya supaya manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian juga Maria menjadi media. Tidak ada unsur kromosom apapun yang terlibat di sana. Yang saya pahami seperti itu. Supaya jangan ada percampuran. Karena kalau kita baca Kejadian 5 ayat 3, setiap keturunan yang lahir dari Adam dan Hawa itu akan menjadi keturunan yang segambar dengan rupa Adam. Bukan lagi segambar dan rupa Allah. Termasuk sampai dengan Maria. Itu yang saya pahami. Maka yang saya pahami adalah betul-betul bayi Yesus itu ketika dia menjadi laki-laki itu betul-betul kromosomnya, kalau kita belajar dari segi sains, itu XY-nya itu betul-betul dari Roh Kudus. Tidak ada percampuran dengan natur manusia Maria. Itu yang saya pahami, supaya betul-betul anak ini lahir kudus, suci, tidak terkontaminasi. Sesuai dengan keadaan awal Adam sebelumnya. Roh itu betul-betul berasal dari Bapa, tidak ada turut campur gen dari debu tanah, tidak. Sehingga dari Maria itu tidak. Makanya ada orang bertanya, kan Yesus itu kan lahir dari Maria.
Berarti Yesus itu tetap mewarisi kodrat dosa dong. Itu ada argumentasi yang saya baca seperti itu, yang saya dengar seperti itu. Oh tidak, tidak. Kalau kita memahami bahwa betul-betul dikandung dari Roh Kudus, maka benih itu betul-betul berasal dari Roh Kudus, maka tidak akan menurunkan gen dari Maria, sehingga Yesus betul-betul lahir sebagai pribadi yang kudus, suci, sebagai dari sejak bayinya. Ya. Jadi tidak terkontaminasi oleh dosa turunan dan lain sebagainya. Ya. Sehingga jangan bilang, Pak, ini kan kelahiran Yesus pasti berbeda. Pasti berbedalah dengan kelahiran Adam. Tidak bolehlah kita paralelkan. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat bahwa nanti ada implikasinya. Ada implikasinya. Yang saya pahami adalah bahwa Allah bekerja dalam tatanan. Kalau sebelum Adam ada perempuan, pasti Allah akan memakai perempuan itu untuk melahirkan Adam. Permasalahannya belum ada perempuan. Maka Allah menggunakan media debut tanah untuk menciptakan Adam. Nah, ketika Adam sudah ada, maka Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam, ya. Nah, ketika zaman Yesus itu sudah berbeda, sudah ada media. Jadi tidak harus lagi menggunakan media debut tanah. Sudah ada media di mana Roh Kudus bisa berkarya untuk untuk Maria bisa mengandung dari Roh Kudus, ya. Jadi jangan disamakan. Konteksnya berbeda antara Adam dan Yesus. Tapi sama-sama, yang saya pahami sama-sama dari Bapa. Sumbernya langsung dari Bapa, bukan karena keinginan. Alkitab mengatakan bukan karena keinginan seorang laki-laki terhadap perempuan, tidak. Sumbernya sama-sama langsung dari Bapa. Kalau kelahiran Yesus langsung dari Roh Kudus Bapa melalui rahim Maria, sedangkan Adam dari Roh Bapa dihembuskan ke dalam debu tanah. Jadi sama-sama sumbernya, ya. Sehingga kita harus meyakini bahwa Allah itu bekerja dalam tatanannya, ya, bekerja dalam tatanannya. Sehingga tadi ketika saya membaca beberapa referensi, ada pertanyaan yang agak unik, agak lucu juga sih. Ada pertanyaan belum gini. Berarti Adam itu tidak punya tali pusar dong. Ya, kalau kita belajar secara sains, tali pusar itu kan fungsinya apa? Itu kan untuk menghubungkan antara janin dengan ibunya, ya kan? Nah, kalau Adam itu tidak lahir dari seorang ibu, ya pasti tidak punya tali pusar. Untuk apa? Tidak berfungsi. Ya, seperti itu. Nah, sehingga bukan hal yang sulit bagi Allah untuk melahirkan seorang bayi Yesus yang berjenis kelamin laki-laki, sekalipun itu berasal dari seorang Maria, rahim Maria, perempuan Maria, yang kalau tadi saya jelaskan kromosomnya XX, berarti harusnya perempuan semua. Kalaupun seorang perempuan bisa melahirkan anak tanpa persetubuhan, ya. Tapi bukan hal yang sulit bagi Allah, ya, bukan hal yang sulit, ya. Makanya kelahiran Adam dan Yesus itu sama-sama dahsyatnya, karena langsung bersumber dari Bapa, ya, dari Roh Kudus. Sehingga bukan hal yang sulit bagi Bapa untuk sudah ada benih, janin, atau semacam embrio, zigot, kemudian tinggal dimasukkan atau kalau dimasukkan agak ini, atau dititipkan di dalam rahim Maria. Kemudian dia bertumbuh menjadi bayi, zigot, kemudian sampai 9 bulan 10 hari lahir menjadi bayi Yesus. Jadi kita tidak boleh mencurigai bahwa ada natur dosa dalam kehidupan jasmani Tuhan Yesus. Karena ada orang yang membangun argumentasinya berdasarkan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan merujuk kepada tadi Kejadian 5 ayat 3 bahwa seluruh keturunan Adam itu diciptakan segambar dan serupa dengan Adam. Maka karena Maria itu keturunan Adam, maka kesimpulannya maka Yesus juga berdosa. Tidak seperti itu. Karena prosesnya kejadiannya itu unik, langsung daripada Roh Kudus, ya. Sehingga dari kelahiran Adam dan Kristus yang unik ini dan mirip ini, maka Yesus disebut sebagai Adam kedua atau Adam terakhir. Ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan maka tidak bisa disebut sebagai Adam kedua atau Adam terakhir. Maka dia similar, sama, mirip. Sesuai dengan
firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21 dan 1 Korintus 15 ayat 22 dan 45. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Di sana disebut sebagai Adam, ada Adam kedua dan Adam terakhir. Nah, bagaimana dengan kelahiran kita? Ya, Bapak Ibu, tadi sudah jelas ya bahwa kelahiran Yesus itu medianya rahim Maria dikandung daripada Roh Kudus yang langsung dari Allah, dari Bapa. Adam medianya di butana dan dihembuskan nafasnya langsung dari Bapa. Nah, bagaimana dengan kelahiran kita? Nah, di sini perlu dipahami bahwa hanya Adam dan Yesus yang memiliki keunikan dalam hal kelahiran. Ya, hanya Adam dan Yesus yang memiliki keunikan dalam hal kelahiran. Karena Adam dan Yesus diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan. Kalau saya bicara diciptakan itu Bapak Ibu itu berarti merujuk kepada Adam ya. Karena Alkitab mengatakan Adam itu diciptakan, sedangkan Yesus dilahirkan atau diperanakan. Jadi jangan menganggap bahwa ketika saya mengatakan diciptakan dan dilahirkan itu atau dilahirkan itu nanti merujuk kepada Yesus, tidak. Karena ini ada dua person, ada dua pribadi dalam satu frasa kalimat. Ya. Jadi hanya Adam dan Yesus yang memiliki keunikan dalam hal kelahiran. Karena Adam diciptakan dan ketika Yesus dilahirkan dalam keadaan tidak berdosa atau tidak terkontaminasi dengan kuasa dosa. Atau sinful nature, tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada suatu titik start ketika Adam diciptakan itu dalam keadaan tidak berdosa. Jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa itu, Adam tidak berdosa. Semua yang dipikirkan perasaannya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sampai suatu ketika lebih mengikuti bujukan godaan iblis baru jatuh dalam dosa. Sudah melenceng hamartiah dari pikiran perasaan Allah. Demikian juga Yesus. Lahir dari rahim Maria oleh Roh Kudus, lahir dalam keadaan tidak berdosa. Tidak ada dosa turunan yang masuk dalam yang mempengaruhi kehidupan Yesus. Karena Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Jadi startingnya sama-sama. Ya. Startingnya sama-sama. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah di sini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka menyimpang, melenceng dari pikiran perasaan Allah. Sehingga dalam Kejadian 5 ayat 3 tadi yang saya sempat sudah sebutkan, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Adam. Bukan lagi menurut gambar dan rupa Allah. Apa maknanya? Semua keturunan setelah Adam jatuh dan dalam dosa itu adalah keturunan yang hidup di bawah kuasa dosa. Yang hidup di bawah kuasa dosa. Semuanya. Pokoknya kalau misalnya lahir dari proses persetubuhan antara suami dan istri, maka keturunan yang lahir itu adalah keturunan yang hidup di bawah kuasa dosa. Sehingga tibalah di zaman Tuhan Yesus, ya, ketika dari Yesus bertumbuh menjadi bayi, semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi oleh manusia, kemudian belajar Taurat di bait Allah sampai menjadi rabi, kemudian pada saat umur 30 tahun dibaptis, dan kemudian Bapa berseru dari kerajaan sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sampai kematiannya di kayu salib. Nah ini, ketika Yesus mati di kayu salib, ya, ketika Yesus mati di kayu salib, menurut Roma 5 ayat 8-9, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Nah, sebentar saya akan tunjukkan bagaimana kita mulai lagi menjadi suatu starting point. Ya, ingat tadi saya bilang, dalam proses kelahiran hanya Adam dan Yesus yang lahir dalam keadaan tidak berdosa. Setelah Adam dan Hawa semua lahir di bawah kuasa dosa. Ya, nah ketika pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ya, menurut Roma 5 ayat 9 di sana dikatakan bahwa kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ya,
Kita sekarang dibenarkan oleh darahnya. Ingat, dibenarkan itu bukan berarti sudah benar, tapi dianggap benar. Belum betul-betul dalam keadaan benar, tapi dianggap benar. Ya, dianggap benar. Ini yang artinya begini, bisa juga artinya begini. Yang tadinya berdosa dianggap tidak berdosa. Ya, yang tadinya berdosa dianggap tidak berdosa. Sehingga dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dengan mencucurkan darahnya, darah itu membenarkan kita. Yang tadinya berdosa menjadi suatu keadaan yang tidak berdosa atau dianggap tidak berdosa. Jadi itu makna dibenarkan. Bukan berarti kita sudah betul-betul dalam keadaan benar, tidak. Kita belum betul-betul dalam keadaan benar, tapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita dianggap benar. Yang tadinya berdosa dianggap tidak berdosa. Nah, ketika dianggap tidak berdosa inilah menjadi starting point bagi kita. Nah, perhatikan, inilah yang menjadi keadaan starting point bagi kita. Kenapa? Tadi yang lahir dari keturunan Adam menjadi gambar dan rupa Adam, hidup di bawah kuasa maut. Maka ketika pengorbanan Tuhan Yesus, kita dianggap tidak berdosa. Terlepas dari kuasa maut. Maka disitulah keadaan kita dianggap tidak berdosa. Sama seperti Adam lahir tidak berdosa, Yesus lahir tidak berdosa. Maka pada posisi tersebut ketika Yesus disalibkan, darahnya tercurah, kita dibenarkan. Yang tadinya berdosa dianggap tidak berdosa, menjadi suatu posisi starting yang baru bagi kita. Nah, problemnya adalah kita tidak boleh berhenti sampai hanya di taraf dianggap tidak berdosa, atau hanya sampai pada taraf, pada level dibenarkan. Tentu kita harus berjuang untuk bertumbuh dalam kebenaran, dalam iman dan kebenaran firman Tuhan yang murni, supaya kita betul-betul mencapai suatu keadaan bukan dibenarkan, tapi keadaan yang betul-betul benar. Ya, sesuai dengan Roma 8 ayat 29, sana dikatakan bahwa kita harus mencapai keserupaan dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan itu butuh perjuangan. Jadi yang tadi lahir berdosa karena Adam, dengan Yesus kita dibebaskan dari kuasa dosa. Tapi tidak boleh hanya sampai dianggap tidak berdosa. Kita harus berubah. Kita harus berpindah dari cara hidup yang tadinya berdosa menjadi cara hidup yang sesuai dengan kodrat ilahi. Seperti itu. Makanya dalam segala hal Tuhan Allah bekerja bagi orang yang mengasihi Dia, ya. Supaya apa? Supaya kita hidup mencapai keserupaan dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini perintah, ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di sana. Bukan kita sedang berusaha untuk menyaingi posisi Tuhan Yesus supaya menjadi yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat atau menjadi anak yang bungsu, tidak. Tidak. Kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Yesus mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna, ini kita mau melakukan. Ya, tentu keserupaan dengan gambaran anak itu tidak bisa mutlak 100% seperti Yesus. Ada analogi yang sering beberapa pendeta atau hamba Tuhan sampaikan dan saya juga bisa menggunakan, setuju dengan analogi tersebut. Kalau kesempurnaan Yesus bisa menanggung beban 1 ton, itu sempurna. Nah, mungkin kemampuan kita hanya bisa menanggung beban 10 kilo, tapi kita tanggung, itu sempurna. Karena Alkitab mengatakan siapa yang diberi banyak dituntut banyak, siapa yang diberi sedikit dituntut sedikit. Bukan dikasih 100 tapi dilakukan 9, ya tidak bisa. Itu bukan kesempurnaan. Jadi ketika kita melakukan yang diberikan 10, kita lakukan 10 dan itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu sempurna. Itu sempurna. Makanya kita mencapai keserupaan dengan gambaran anaknya. Bukan dalam hal
berapa besarnya, bukan. Tentu kita tidak mungkin akan bisa menyamai kesempurnaan Yesus dalam hal kapasitasnya, tidak. Karena Yesus memiliki kapasitas yang besar. Yang dipikul adalah seluruh dosa dunia. Jadi tidak bisa kita terus menjadi orang yang tampil kemudian kita menyaingi Yesus. Kita bukan mau pikul dosa dunia, kita mau pikul satu planet tata surya, ya tidak bisa. Bukan itu yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ya, bukan seperti itu. Jadi kita bukan dalam rangka untuk menyaingi Yesus, bukan. Kita mau menjadikan Yesus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Karena kalau kita sudah menjadi saudara bagi Tuhan Yesus, maka kita juga berhak menjadi ahli waris untuk dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan itu janji Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, di mana aku berada, pelayan-pelayanku harus berada. Dan barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Masa kita tidak menantikan itu? Tidak kan, tentu. Sebagai orang Kristen yang setia kepada kebenaran firman Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada Bapa, tentu itu yang kita nantikan. Bukan enyahlah engkau, hai hamba yang jahat, yang aku tidak pernah mengenal engkau. Tidak, yang kita nantikan, engkau hamba yang setia. Dan Tuhan memberikan suatu kita penghormatan. Itu yang kita nantikan. Makanya kalau kita melakukan sesuatu bukan untuk saing-saingan, untuk tunjuk-tunjukkan supaya orang lihat, wih luar biasa. Bukan seperti itu. Dijauhkan kiranya kita dari motivasi-motivasi yang demikian. Sehingga sama seperti Yesus yang adalah juru selamat dan teladan kita. Walaupun ia adalah anak, Yesus terus belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya sampai mencapai kesempurnaan. Kita juga demikian berjuang untuk menundukkan keinginan, kehendak kita di bawah keinginan kehendak Bapa di sorga. Tidak boleh ada keinginan. Kita boleh punya keinginan, kita boleh punya kehendak, tapi keinginan kehendak itu harus ditaklukkan di bawah keinginan dan kehendak Bapa di sorga. Itulah kesempurnaan yang Yesus capai. Walaupun dia anak, punya kehendak bebas, tapi tidak digunakan. Yesus mau taat sampai mati di kayu salib dan mencapai kesempurnaan. Kalimat selanjutnya mengatakan dia menjadi pokok keselamatan. Nah, kalau Yesus saja belajar menjadi taat, terus siapa kita terus dengan percaya diri, dengan percaya diri mengatakan kalau kita sudah beribadah, melakukan semua ritual agama, memahami sejumlah doktrin pengajaran tertentu, apakah kita itu langsung dipastikan langsung masuk sorga, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus? Tentu tidak. Yang saya pahami tidak seperti itu. Yang saya pahami adalah bahwa walaupun ia adalah anak, Yesus berjuang. Apalagi kita juga harus berjuang. Karena seorang guru, seorang murid tidak mungkin lebih dari gurunya. Kalau guru-guru kita saja, guru agung kita saja dianiaya begitu rupa, kita pun pasti akan mendapat aniaya. Tapi kita harus setia sampai akhir. Tidak boleh kita keluar melenceng dari pikiran perasaan Allah. Sehingga dalam penderitaan pun yang kita pikirkan bagaimana Tuhan disenangkan. Dalam kebahagiaan pun, dalam kepenuhan misalnya diberkati dengan berbagai harta jasmani, yang kita pikirkan pun tetap bagaimana Tuhan itu disenangkan. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa kalau orang yang kaya itu atau yang berada itu yang berpotensi untuk tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Tidak. Orang menderita pun ada potensi untuk tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Kenapa? Kalau menganggap permasalahan itu menjadi sesuatu yang terlalu dipikirkan dan lain sebagainya. Tentu kalau kita hidup dalam pelayanan, Tuhan akan memelihara kita. Tidak pernah terlambat, tidak pernah juga mungkin terlalu cepat. Tuhan pasti memelihara kita. Nah, maka kita setia saja melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, keinginannya. Jadi kalau saya mengatakan kita tidak boleh memiliki keinginan atau kehendak, bukan berarti kita tidak boleh. Boleh, tapi keinginan dan kehendak itu adalah keinginan kehendak yang berasal dari Bapa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk impartasi kebenaran yang Engkau sampaikan bagi kami. Bapa, hamba terbatas untuk menjelaskan apa yang menjadi kebenaran firman. Roh Kudus terus berkarya lebih lagi
menerjemahkan dalam setiap hati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran ini. Biarlah melalui kebenaran ini kami semakin sungguh-sungguh untuk taat, mau setia mengikuti Bapa, meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, di akhir dari ibadah kami, kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami. Terimalah oleh-Mu segala berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita pulang di awan-awan, membawa kita kepada langit baru yang bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.